Du måtte ta tidligere fly, at jeg savner deg. Nei, men har du klippet deg eller noe sånt? Hva er det? Berawal dari seorang wanita bernama Eva. Ia adalah seorang guru yang dikenal cukup berdedikasi dalam pekerjaannya. Dalam kehidupan pribadinya, Eva telah menikah dengan seorang pria bernama Jostein yang menjabat sebagai wali kota di salah satu daerah di Norwegia. Kehidupan mereka terlihat mapan, teratur, dan dihormati oleh lingkungan sekitar. Dari luar, rumah tangga mereka tampak baik-baik saja tanpa masalah yang berarti. Namun di balik kehidupan yang terlihat rapi itu, Eva menjalani hari-hari yang terasa datar. Rutinitasnya berjalan seperti biasa, tetapi tanpa keterlibatan emosional yang mendalam. Tidak ada konflik besar, namun juga tidak ada sesuatu yang benar-benar membuat hidupnya terasa berarti. Sampai pada suatu waktu ketika ia terlibat dalam sebuah program sosial yang membantu para pengungsi, sebuah pertemuan yang awalnya sederhana justru menjadi titik awal perubahan dalam hidupnya. Perlahan namun membawa konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah mendampingi kampanye Jostein yang melibatkan para pengungsi, Eva menyempatkan diri berkeliling di asrama. Di sana ia bertemu dengan seorang pria muda bernama Amir. Pertemuan itu berlangsung sederhana, namun perkenalan mereka berkembang dengan cepat hingga terasa lebih dekat dari sekedar hubungan biasa. Keesokan harinya, Eva mengajar bahasa Inggris di sebuah kelas untuk para pengungsi dan Amir juga berada di sana. Karena sebagian besar peserta tidak memahami bahasa Inggris, komunikasi menjadi terbatas. Amir yang memiliki sedikit kemampuan berbahasa Inggris kemudian membantu Eva sebagai penerjemah sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih lancar. Eva kemudian tanpa sengaja bertemu Amir di perpustakaan. Percakapan yang cukup intens membuat Eva terdorong untuk membantu Amir meminjam buku yang ia sukai. Saat berjalan keluar, mereka bertemu dengan Inge dan Eva langsung memperkenalkan Amir kepadanya. Setelah Amir pergi, Inge sempat memuji bahwa Amir adalah pemuda yang tampan. Pujian itu secara halus memengaruhi perasaan Eva. Ia kemudian membaca tulisan Amir yang berisi tentang harapannya untuk mendapatkan kesempatan tinggal di Norwegia sebagai seorang pencari suaka dari Timur Tengah. Beberapa waktu kemudian, Eva melihat dari jendela ketika kepala asrama Nyonya Agnes sedang berbicara dengan Amir. Tidak lama, Amir keluar dengan raut wajah kecewa. Eva segera menemui Agnes untuk menanyakan apa yang terjadi. Agnes menjelaskan bahwa Amir akan dipindahkan ke tempat lain karena adanya pengurangan pembiayaan. Mendengar hal itu, Eva mencoba membela Amir dengan mengatakan bahwa ia memiliki potensi sebagai penulis dan layak untuk dipertahankan. Namun Agnes menegaskan bahwa keputusan itu sulit diubah kecuali ada dukungan tambahan. Tidak berhenti di situ, Eva kemudian menemui Jostein dengan meminta bantuannya. Namun Jostein menolak permintaan tersebut. Eva yang merasa kecewa mulai menyinggung kedekatan Jostein dengan seorang wanita di lingkungan partai politiknya yang memicu ketegangan di antara mereka. Meski begitu, Jostein tetap membantah tuduhan tersebut. Pada akhirnya Eva mengambil keputusan sendiri. Ia kembali menemui Agnes dan menyatakan kesediaannya untuk menanggung Amir agar bisa tinggal di rumahnya, meskipun keputusan itu belum diketahui oleh Jostein. Beberapa hari kemudian, saat Jostein pulang dari luar kota, ia terkejut melihat Amir sudah berada di rumah mereka. Ia langsung memanggil Eva dan mempertanyakan keputusan tersebut. Namun Eva beralasan bahwa apa yang ia lakukan juga demi mendukung kepentingan politik Jostein. Tidak lama setelah itu, Eva mengajak Amir pergi untuk berlatih berenang. Dalam momen tersebut, kedekatan di antara mereka semakin terasa. Hubungan yang awalnya hanya sebatas bantuan perlahan berubah menjadi lebih personal dan melibatkan perasaan. Suatu waktu di kelas, Eva menerima pesan melalui media sosialnya yang berisi ungkapan bahwa seseorang merasa sangat bahagia bersamanya kemarin. Namun pesan itu dikirim oleh seorang pria bernama Basir Ismail. Eva merasa heran karena ia yakin tidak ada orang lain yang mengetahui kedekatannya dengan Amir. Saat pulang ke rumah, Eva justru dikejutkan dengan pemandangan yang tidak ia duga. Jostein dan Amir terlihat sedang memasak bersama di dapur seolah sudah cukup akrab. Dari situ tampak bahwa Jostein mulai menerima keberadaan Amir. Eva merasa bingung melihat situasi tersebut karena tanpa disadari ia kini berada di antara dua pria yang sama-sama memberinya perhatian namun dengan cara yang berbeda. Eva kemudian menemui Amir dan menanyakan tentang siapa Basir Ismail. Awalnya Amir mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal nama tersebut.
Namun tidak lama kemudian ia akhirnya jujur bahwa itu memang adalah namanya. Amir menjelaskan bahwa ia pernah menggunakan nama tersebut saat pertama kali mengajukan suaka, namun ia sempat dipulangkan ke negaranya. Untuk bisa kembali mencoba mendapatkan suaka, ia akhirnya menggunakan identitas berbeda agar lebih aman dan dapat diterima di Norwegia. Amir juga mengakui bahwa untuk pertama kalinya ia merasa menemukan seseorang yang benar-benar peduli menerima dirinya, bahkan mencintainya. Mendengar hal itu, hati Eva pun luluh dan ia memeluk Amir. Hubungan Eva dan Amir terus berkembang, mereka memiliki banyak kesempatan untuk bersama, terutama saat Justin sedang bertugas di luar kota. Namun perlahan rasa cemburu mulai muncul dalam diri Eva, terutama ketika ia melihat Amir sedang berdiri bersama seorang wanita bernama Kari. Suatu hari ketika mereka sedang bersama di rumah, situasi berubah ketika Justin tiba-tiba pulang lebih awal dari yang diperkirakan. Eva terkejut dan dalam keadaan itu ia berusaha mengalihkan perhatian Justin agar tidak mencurigai keberadaan Amir di rumah mereka. Beberapa hari kemudian Eva membantu mendaftarkan Amir secara online ke pihak imigrasi untuk mendapatkan izin tinggal di Norwegia. Sambil menunggu hasilnya, Eva mengajak Amir pergi ke kota lain untuk berjalan-jalan. Namun tanpa mereka sadari, keberadaan mereka diketahui oleh Lise, sahabat Justin. Setelah kembali, Amir menerima surat dari pihak imigrasi yang menyatakan bahwa izin tinggalnya disetujui. Kabar itu membuat mereka sangat bahagia. Namun tidak lama kemudian, Justin pulang dengan raut wajah yang berbeda. Ia mempertanyakan Eva tentang informasi yang ia dapatkan dari Lise dan mulai menyinggung kemungkinan adanya hubungan antara Eva dan Amir. Eva mencoba mengelak dan menjelaskan bahwa perjalanan mereka hanya untuk merayakan keberhasilan Amir mendapatkan izin tinggal di Norwegia. Beberapa hari setelah itu, Lise dan suaminya datang berkunjung. Dalam suasana santai, Amir tiba-tiba muncul dan menyampaikan bahwa ia mendapat kesempatan untuk bergabung di sebuah akademi menulis. Eva yang merasa bangga langsung memeluknya dan menawarkan diri untuk mengantarnya. Namun Amir mengatakan bahwa ia akan pergi bersama Kari. Mendengar itu, ekspresi Eva berubah. Ia terlihat cemburu seolah tidak ingin Amir pergi dengan wanita lain. Keesokan harinya Eva kembali melihat Amir bersama Kari dan rasa cemburunya semakin kuat. Amir kemudian mendatangi Eva di ruangannya, mencoba menenangkannya dan menjelaskan situasi. Eva berusaha menahan emosinya dan mencoba menerima keadaan, namun tidak lama setelah itu mereka dikejutkan oleh kedatangan Inge yang tiba-tiba muncul. Eva kemudian menemui Inge secara pribadi dan memintanya untuk tidak menceritakan apapun kepada orang lain dengan alasan bahwa ia benar-benar mencintai Amir. Di hari berikutnya saat Amir akan pergi, Eva meminta Amir berjanji untuk tidak menyakiti perasaannya. Amir pun menyanggupi dan berjanji akan menjaganya. Namun beberapa hari kemudian ketika Amir kembali dan diantar oleh Kari, Eva melihat keduanya tampak akrab dan bahagia. Rasa cemburu Eva semakin memuncak. Ia langsung menghadapi Amir dan menanyakan apakah selama ini ia dibohongi. Namun jawaban Amir justru mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Eva bisa menjadi seperti sosok ibunya. Mendengar itu, Eva marah dan langsung mengusir Amir keluar dari mobilnya. Keesokan harinya Eva dipanggil oleh Agnes yang menanyakan alasan Amir tidak lagi tinggal bersamanya. Agnes juga mulai mencurigai adanya hubungan di antara mereka. Eva dengan cepat membantah dan mengatakan bahwa itu adalah keputusan bersama antara dirinya dan Justin. Tidak lama setelah itu, Eva mendatangi tempat tinggal baru Amir dan membawanya pergi untuk berbicara. Ia menuntut kejujuran tentang hubungan Amir dengan Kari. Amir menegaskan bahwa ia tidak membohongi Eva, namun sikapnya terlihat dingin ketika Eva mencoba memperbaiki hubungan mereka. Hal ini justru membuat Eva semakin marah dan merasa dimanfaatkan. Eva kemudian kembali ke rumah dan Justin langsung mengajaknya berbicara serius. Ia mempertanyakan hubungan Eva dengan Amir. Namun sekali lagi Eva menutupinya dengan alasan bahwa ia telah dimanipulasi oleh pihak lain dan bahwa Amir tidak jujur mengenai identitasnya. Ia juga meminta maaf kepada Justin. Percaya dengan penjelasan itu, Justin kemudian membawa Eva menemui Agnes dan meminta agar Amir segera dipulangkan ke negara asalnya. Setelah mengetahui keputusannya, Amir mendatangi Eva dan memohon agar ia membantunya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat membohongi Eva dan bahwa jika ia dipulangkan hidupnya bisa terancam. Namun Eva tetap pada pendiriannya. Ia merasa Amir telah menyakitinya.
Saat itu Justin yang melihat kehadiran Amir langsung mengusirnya dari rumah. Beberapa waktu kemudian Eva menerima surat dari sebuah akademi yang menyatakan bahwa Amir diterima untuk bergabung sebagai peserta. Namun tanpa ragu Eva merobek surat tersebut. Di akhir film Eva terlihat menghadiri kampanye Justin yang berlangsung meriah. Namun di tengah keramaian itu pandangan Inge yang menatap Eva dengan penuh kekecewaan menjadi penutup yang kuat. Seolah mencerminkan kenyataan bahwa di balik semua yang terjadi, Eva telah mengorbankan Amir demi kepentingan dan perasaannya sendiri. Film pun berakhir.